Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Hai, perkenalkan nama saya Ismawati dengan NIM F1122011011. Akan mempresentasikan sebuah PPT yang berjudul Komunikasi Orang Dewasa dan Presentasi. Baik, teman-teman. Di dalam PPT ini kami akan menjelaskan tentang karakteristik komunikasi orang dewasa. Komunikasi adalah suatu pengetahuan yang diinginkan oleh orang dewasa itu sendiri. Maka orang dewasa itu tidak diajari melainkan dimotivasikan untuk mencari pengetahuan yang lebih mutakhir. Dan komunikasi adalah suatu proses emosional dan intelektual, sekaligus manusia punya perasaan dan pikiran. Serta komunikasi adalah hasil kerjasama antara manusia yang saling memberi dan menerima. Akan belajar banyak karena pertukaran pengalaman, saling menggunakan reaksi dan tanggapannya mengenai suatu masalah. Dan komunikasi dalam situasi formal dan non-formal. Di sini, komunikasi formal adalah komunikasi menurut struktur organisasi, teknik komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, dan komunikasi horizontal. Seluruh informasi terbentuk dari kesamaan kepentingan di antara orang-orang yang ada dalam organisasi selain dengan merupakan seluruh yang ampuh. Dan juga komunikasi non-formal, yaitu di luar komunikasi formal, terjadi secara spontan, misalnya sumbang saran dan berkaitan dengan tugas kewajiban efektif digunakan dalam perusahaan yang bersifat padat karya dan jumlah pekerja cukup banyak dan tidak terlalu teknik komunikasi informal. Nah, selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya, yakni Anastasia Awe. Baik, perkenalkan nama saya Anastasia dengan NIM F11222010008. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Kita lanjut ke bagian C, profesionalitas guru dalam berkomunikasi. Guru yang efektif adalah mengetahui dan berkomunikasi pelajaran dalam cara menggunakan fakta ke dalam perilaku yang bermakna. Mereka membangun pengetahuan awal atau terdahulu dan membantu siswa dalam membuat koneksi yang penting ke realita kehidupannya. Ciri-ciri guru idola anak usia dini dan pola komunikasinya dengan anak. Yang pertama itu konkret atau nyata, yang kedua itu penuh hayal, yang ketiga itu kreatif, yang keempat itu ekspresif, yang kelima itu ada aktif, dan yang keenam ada selalu berkembang. Selanjutnya teknik presentasi efektif. Yang pertama ada tunjukkan passion dan sikap semangat. Yang kedua mulailah membuka presentasi yang menarik dan memukau. Yang ketiga sampaikan materi dengan singkat dan jelas. Yang keempat bersikap santai dan rileks. Kelima menggunakan bantuan teknologi. Yang keenam kuasai peralatan yang ada di sekitar kita. Yang ketujuh kenali audiens. Sekian dan terima kasih. Baiklah, saya Rizka Fatimah akan lanjut menjelaskan penjelasan dari rekan saya Anastasia Awe. Masuk ke macam-macam teknik ice breaking. Langkah pertama tentunya dengan melakukan salam dan sapaan. Selanjutnya, melakukan perkenalan. Ice breaking ini dapat dilakukan jika peserta pelatihan atau training belum saling kenal, sehingga dapat memanfaatkan permainan ini dan membawa suasana bahagia sekaligus berkenalan. Ice breaking 7 door. Dalam permainan ini manfaatnya yaitu meningkatkan konsentrasi, membuat peserta fokus, dan kelas bisa menjadi lebih seru. Yang selanjutnya juga bisa dengan menceritakan kisah yang lucu. Karena kisah
atau cerita yang lucu ini akan memberikan kesan menarik dalam sebuah pembelajaran. Dengan cerita lucu, peserta akan lebih fokus, fresh, dan bahagia. Kesimpulannya, teknik komunikasi yang dikembangkan pada masa dewasa telah mencapai tahap yang optimal, baik dalam bentuk verbal maupun nonverbal. Dalam menguasai pesan yang diterima, individu dewasa tidak hanya melihat isi pesan, tetapi juga mempersiapkan pesan tersebut dengan lebih baik serta menciptakan hubungan antar pesan yang diterima dengan konteks atau situasi pesan yang disampaikan. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton.